Sehingga ya di situ saya mengembangkan bisnis di Jakarta dan kebetulan juga ikut dengan orang, saya jadi sopir, saya jadi asisten pribadi, pengusaha gitu ya. Karena saya pengen tahu sebenarnya kalau jadi pengusaha di level nasional itu seperti apa gitu. Karena yang kita jalani di hari-hari di daerah itu kan dagang ya dalam tanda kutip gitu ya. Nah, untuk belajar bisnis dan mengelola sebuah perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya saya mengambil ilmu kalau dalam orang Jawa itu ngawulo namanya. Ngawulo itu kemana-mana ikut. Gitu. Oke. Dibayar berapapun nggak apa-apa, yang penting saya ngikut nyopirin, bawain tas gitu. Sehingga di situ saya akhirnya belajar banyak juga dengan banyak orang, pengusaha-pengusaha yang luar biasa di Jakarta itu. Waktu itu alhamdulillah Bang, saya tanggal 5 Agustus 2022 itu waktu IPO CEO termuda. Kalau komut yang muda ada gitu kan. Nah, tapi kalau CEO yang muda itu kemarin kita dapat rekor muri. Setelah diteliti ternyata alhamdulillah saya waktu umur 28 tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan bincang ya di sesi bincang emiten untuk kesempatan kali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan menghadirkan salah satu emiten ya. Ini yang sudah tercatat pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 ya. Sektornya adalah consumer cyclical ya. Memang sekarang lagi consumer lagi hangat lagi nih ya. Bicara trennya sedang meningkat. Terus subsektornya juga consumer services, industrinya restoran, dengan key bisnisnya sendiri adalah perdagangan dan jasa. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara langsung dengan CEO, Direktur Utama dari PT Sari Kreasi Boga Tbk. Ya. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak Eko Pujanto. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bang Gilman atas undangannya ini. Sama-sama. Spesial ini. Terima kasih juga untuk bisa hadir di studio podcast Asosiasi Emiten Indonesia di sesi Bincang Emiten ya. Jadi kita bahas tentang emiten, kita bahas juga tentang perkembangan emiten, tentunya biar rekan-rekan bincang ini bisa tahu lebih banyak terkait dengan emitennya sendiri, baik itu profil, kinerja, ataupun kira-kira roadmap ke depan seperti apa. Mungkin Pak Eko kita langsung mulai dulu. Boleh. Ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Jadi boleh cerita dulu nggak nih perjalanan Pak Eko sendiri, Pak Eko Pujanto sendiri ya, dari awal sampai akhirnya bisa membawa perusahaan ini menjadi perusahaan TBK, apalagi juga mungkin salah satu kita bilang salah satu CEO termuda lah ya, yang bawa perusahaan menjadi perusahaan TBK yang melantai di bursa pada tahun 2022. Waktu itu kalau nggak salah umurnya masih sekitar 28 tahun. 28 ya? Betul. 28 tahun. Nah, boleh cerita dulu nggak? Siap. Ya, terima kasih Bang Gilman atas waktunya, rekan bincang semuanya, terima kasih banyak. Jadi memang kalau dari profiling saya ya, Bang Gilman ya, kita usaha itu sudah sejak kecil gitu. Jadi kita memang hidup itu dari kecil itu sudah dilatih untuk bagaimana kita berwirausaha. Gitu. Jadi saya itu mulai dari SD, SMP itu menemani bapak saya. Kebetulan bapak saya itu konsen sekali di dunia pertanian gitu. Jadi saya asalnya dari desa memang. Jadi bapak ibu fokus untuk bertani sehari-harinya. Kemudian kita ikut jualan. Di desa mana waktu itu? Kalau saya sebut tahu nggak ya? Nah, coba Wonogiri tahu bakso ya? Tapi biasanya. Bakso mie ayam. Karena memang kita dari kecil ya, kalau orang-orang Wonogiri itu ya kita pasti berdagang dan biasanya kita merantau. Gitu. Yang merantau yang ini ya, berarti buka usaha bakso dan buka usaha gitu, walaupun nggak tahu makan apa kan, yang penting buka usaha bakso, kalau nggak habis bisa dimakan sendiri kan gitu. Nah, itulah kita. Jadi memang dari kecil kita sudah punya profil itu memang berwirausaha, karena kalau untuk jadi pegawai dalam tanda kutip atau bekerja di desa itu mau kerja apa juga susah gitu. Sehingga ya kita sehari-hari bertani, berkebun gitu, dan saya selalu menemani orang tua saya waktu itu. Jadi ketika panen ya kita ikut jualin ke pasar seperti itu, kemudian keluar kota gitu. Nah, dari situlah akhirnya kita suka nih gitu tentang bisnis gitu kan. Nah, SMP saya tambah lagi jualan buku gitu, jualan ballpoint, sampai dengan SMA berlanjut juga kita juga sama jualannya buku, dan kadang-kadang saya bawa hasil pertanian gitu dari rumah gitu.
ada apa singkong gitu ya, kemudian ada macam-macam. Itu bisa dijual di sekolah tuh ya? Bisa gitu, jadi kita goreng. Oke, Nah, digoreng baru dijual ke teman-teman. Betul. Nah, kemudian di kuliah, ya, saya kuliah di Universitas 11 Maret. Kebetulan saya juga rata-rata banyak orang itu yang kuliah kemudian belajar di kelas. Nah, saya kebetulan banyak belajar juga di luar kelas ya, atau kalau kita sebutnya ya kita belajar kehidupan di di organisasi ya. Kemudian kita berjejaring ya. Sehingga saya juga kembangkan bisnis. Waktu itu ada bisnis gula juga, gula merah saya pernah. Gula merah. Jadi saya ambil dari Kebumen, waktu itu saya pasarin di Solo. Oh, jadi dagang gitu, ya? Dari dagang gitu. Terus setelah itu saya bikin ada namanya Kekasih Mimpi, Tour and Travel. Wah, Kekasih Mimpi. Apa tuh? Ini kan alay kan, karena kan kita masih ini kan. Kekasih Mimpi itu maknanya kita harapannya kalau menemani para wisatawan ya bisa disenangi seperti kekasih dan sampai terbawa mimpi gitu kan. Nah, itu kita punya waktu itu kita buat CV sama teman-teman. Tour travel ya berarti. Tour travel. Okay. Nah, berlanjut sampai dengan saya lulus kuliah itu saya merantau ke Jakarta. Nah, biasalah kalau orang kampung kan merantau. Nah, setelah merantau saya menjalani kehidupan dan kebetulan saya juga belajar dengan banyak orang juga, pengusaha juga di Jakarta gitu ya. Dan alhamdulillah dari situ saya juga mulai ikut berbisnis juga gitu. Jadi di sana saya ada beberapa program-program khususnya pertanian, kemudian perkebunan, perikanan juga gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya juga masuk dalam membantu salah satu organisasi besar juga di Indonesia untuk pemberdayaan pertanian. Nah, itu sesuai dengan sesuai dengan passion ya. Passion dan jati diri dari awal. Iya, dan tempat lahir ya. Nah, gitu. Sehingga ya di situ saya mengembangkan bisnis di Jakarta dan kebetulan juga ikut dengan orang, saya jadi sopir, saya jadi asisten pribadi, pengusaha gitu ya. Karena saya pengen tahu sebenarnya kalau jadi pengusaha di level nasional itu seperti apa gitu. Karena yang kita jalani di hari-hari di daerah itu kan dagang ya dalam tanda kutip gitu ya. Nah, untuk belajar bisnis dan mengelola sebuah perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya saya mengambil ilmu kalau dalam orang Jawa itu ngawulo namanya. Ngawulo itu kemana-mana ikut. Gitu. Okay. Dibayar berapapun nggak apa-apa. Yang penting saya ngikut nyopirin, bawain tas gitu. Sehingga di situ saya akhirnya belajar banyak juga dengan banyak orang, pengusaha-pengusaha yang luar biasa di Jakarta itu. Memanfaatkan jejaring saya juga karena waktu di kampus kita sering undang pengusaha untuk jadi pembicara di kampus gitu ya, karena kita aktif di organisasi. Nah, disitulah akhirnya saya memberanikan diri untuk mengembangkan usaha di Jakarta. Jadi udah mantep nih kita merantau, kita usaha di negeri orang ibaratnya, di kotanya orang gitu. Nah, waktu itu saya ingat betul tahun 2018 saya ketemu dengan founder ya dari satu perusahaan yang menurut kita ini sangat luar biasa, menginspirasi. Bahkan saya di kampus pun sudah dengar namanya. Gitu. Jadi founder kami namanya Ibu Nilam Sari. Ya, okay. Kemudian kita bertemu. Kemudian pada saat itu Ibu Nilam juga sedang mencari partner yang cocok gitu ya. Dan memang susah sekali kalau dengan ibu-ibu ya kan. Kemudian dengan memang pengalaman bisnis yang luar biasa juga founder kami itu. Akhirnya mencari rekan bisnis dan ketemu, kita bisa berkolaborasi lah gitu dan sepakat untuk kita ikut masuk membantu perusahaan beliau. Nah, beliau ini siapa? Nah, beliau itu adalah founder dari Kebab Turki Baba Raffi. Okay. Yang sering orang kenal kan ya. Orang pasti kenal lah ya. Pasti kenal. Turki Baba Raffi ya karena sekarang lumayan lama juga. Sudah lama, sekarang itu udah 20 tahun lah ya. Kalau sekarang lewat tol itu di rest area juga masih banyak. Ya. Kan? Nah, setelah itu saya beli saham beliau, kemudian saya masuk di dalam manajemen. Dan bagi kami namanya PT-nya adalah, kalau tadi brandnya ya Bang ya. Kalau nama PT-nya adalah PT Sari Kreasi Boga. Nah, PT Sari Kreasi Boga ini menurut saya bukan hanya sekedar perusahaan, tetapi membawa satu histori yang sangat luar biasa. Karena Sari Kreasi Boga dengan berbagai macam brand kulinernya ini tumbuh dari level yang memang sangat di bawah gitu. Kalau kita bisa sebutkan UMKM gitu Bang. Nah, jadi tumbuh pelan-pelan ya dengan waktu yang cukup lama, dengan manajemen yang
melewati 3 kali ganti presiden mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, jadi udah mau 4 kali ini. Jadi ini adalah historical yang menurut kami untuk produk dan juga untuk karya di bidang kuliner untuk asli Indonesia ya terutama itu sangat luar biasa sekali. Sehingga waktu itu kita sangat ingin untuk mengelola dan alhamdulillah dikasih kepercayaan. Kemudian kita kelola, waktu itu sempat kena COVID juga Bang, kan? COVID. Nah, tapi kita bisa bertahan dan justru semakin berkembang karena UMKM ini salah satu kelebihannya adalah mereka bisa menyesuaikan diri dengan cepat atau agile kan. Nah, waktu itu kita bersama tim kita baca pasar, kita baca peluang, ternyata kita memang setelah masuk kita optimasi revenue atau peluang-peluang yang ada gitu. Nah, saya coba untuk membaca peluang yang lebih jauh lagi, beli lebih banyak lagi sehingga pada saat itu kita bisa bertahan. Dan alhamdulillahnya setelah badai Covid pun belum berakhir ya kalau nggak salah, kita sudah meniatkan dari awal memang kita harus naik kelas dari UMKM ke korporasi. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Sari Kreasi Boga ini kita ingin sekali melantai di Bursa Efek. Karena itu adalah milestone bagi kami. Berangkat dari UMKM, kita bisa naik kelas ke korporasi. Nah, gerbangnya itu salah satunya ya IPO kan. Jadi menjadi IPO untuk jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Okay. Gitu. Nah, akhirnya tahun 2022 bulan Agustus tanggal 5 kita alhamdulillah bisa diberi kepercayaan masyarakat dan juga regulator untuk bisa IPO gitu. Oke. Gitu. Baik, itu cukup menarik ya, perjalanan panjang dari zaman sekolah. Yeah. Dari zaman sekolah ternyata udah dilatih terkait dengan jiwa wirausaha ya, mulai dari kecil sampai dengan SMA, kuliah juga masih berbisnis. Masih. Selesai itu juga ikut sama orang untuk belajar terkait dengan bisnis sampai akhirnya bisa memimpin perusahaan sekarang ya, Sari Kreasi Boga SKB ini. Nah, tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam memimpin company di industri makanan terutama ya, di tengah memang dinamika ekonomi, ketidakpastian, daya beli yang menurun sekarang gitu ya. Nah, kira-kira nih tantangan paling besar apa sih yang dirasakan Mas Eko sendiri? Ya, jadi tantangan saya waktu pertama kali kita manage Baba Raffi ini atau Sari Kreasi Boga ini, tantangan pertama adalah krisis COVID kan. Gitu. Wah, krisis COVID itu luar biasa sekali. Semua terkena dampak lah gitu. Dan justru dengan kita terkena dampak itu, ini adalah tantangan. Kalau kan kita anak muda kan, karena waktu itu alhamdulillah Bang, saya tanggal 5 Agustus 2022 itu waktu IPO CEO termuda. Kalau komut yang muda ada gitu kan. Nah, tapi kalau CEO yang muda itu kemarin kita dapat rekor muri. Setelah diteliti ternyata alhamdulillah saya Bang, umur 28 tahun gitu. Nah, waktu krisis COVID kita coba kembangkan itu adalah salah satunya memang yang menjadi hikmahnya itu kita memang harus kreatif, transformasi ya, inovatif dan kolaborasi gitu. Nah, untuk transformasi itu kan berat Bang. Nah, jadi saya terus bagaimana ini bisa jualan lah istilahnya dan juga bisnis ini bisa terus berjalan. Waktu itu outlet-outlet kita itu kan tutup semua gitu. Nah, akhirnya kita coba bertransformasi dari jualan offline ke online. Gitu. Nah, itu kan butuh kreativitas dan kita kolaborasi dengan tempat-tempat dapur satelit yang memang itu punya space, kemudian kita buka dapur di situ. Nah, kemudian kita juga berkolaborasi dengan online agregator. Nah, itu beberapa hal yang memang saya hadapi ketika kita terjun di industri makanan. Tetapi kita punya keyakinan bahwa industri makanan ini walaupun COVID waktu itu juga turun ya, mungkin sekitar turunnya 5% gitu ya. Tapi alhamdulillah naik lagi karena memang kalau kita bicara makanan kan kebutuhan basic ya. Orang tetap butuh makan. Mau gimana pun tetap butuh makan gitu. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah pasca COVID ini kita menghadapi satu generasi yang menurut saya ini generasinya unik ini Bang, Gen Z ini. Gen Z. Sama Alpha kali ya. Ya, sama Alpha ya, post Gen Z gitu. Jadi saya melihat memang mereka ini kalau jajan gitu ya atau mau beli makanan itu seringkali bosan.
gitu. Jadi makanannya enak iya, tapi kadang-kadang mereka pengen coba yang lain. Jadi preferensi terhadap makanan itu sendiri, ya, perilaku konsumen itu menurut saya ada mengalami perubahan gitu. Sehingga kalau kita misalkan membuat satu makanan ini atau resto ini gitu ya, ya mungkin ramai, tapi itu pasti ada masanya gitu. Ada masanya. Nah, jadi preferensi konsumen ini juga menurut kami tantangan yang luar biasa. Virality ya, lagi viral rame. Tapi setelah itu selesai gitu. Nah, itu yang membuat kita kalau dari sisi bisnis waralaba dan juga bisnis restoran, ya itu jadi tantangan tersendiri gitu. Nah, kalau SKB sendiri, Bang, kita punya 2 lini bisnis kan. Yang pertama adalah waralaba atau franchise atau kemitraan lah gitu. Jadi memang ini sudah menjadi keahlian dan pengalaman panjang juga bagi kami untuk kita mendevelop sebuah brand atau sebuah produk yang mana nanti ketika berhasil kita jual gitu ya dalam bentuk outlet atau resto. Nah, kita kembangkan dengan sistem franchise atau waralaba atau kemitraan. Gitu. Jadi kembangkan dalam bentuk kemitraan. Iya, makanya sampai sekarang mitra-mitra kita cukup lumayan banyak lah, ada sekitar 1000-an. Itu 1000 mitra ya? Tersebar di seluruh Indonesia. Oh, I see. Gitu. Kemudian, banyak juga ya. Banyak. Kemudian yang kedua, lini bisnis kita itu adalah suplai bahan baku makanan dan minuman. Ya, jadi kita penyedia bahan baku makanan dan minuman. Itu mulai dari berasnya, mulai dari ayam, ikan, daging, kemudian olahan yang lainnya, ya, sampai bumbu-bumbu untuk itunya betul. Ya, untuk pelengkapnya. Iya, nah itu kita secara revenue base kita memang sustain di situ gitu. Sehingga dari profil perseroan pun ya kita pendapatan itu paling banyak masuk bukan dari franchise atau fee ya, tapi dari supply bahan bakunya. Oke, tahan dulu untuk curiosity-nya buat teman rekan-rekan bincang emiten. Tentunya kita tadi sudah lihat kisah suksesnya, perjalanannya Pak Eko Pujianto dan hambatan-hambatannya beliau, ya. Tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara beliau mencari solusi ya, sebagai pemimpin perusahaan di PT Sari Kreasi Boga. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.